ilmu akan menjadi seonggok alat tidak berfungsi apabila kita tidak mau memakai alat tersebut untuk amaliyah. Maka menjadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian kita mampu untuk mengamalkannya, sehingga target ketika kita belajar ilmu tidak cuma sekedar mengetahui, tapi juga targetnya adalah sampai bisa mengamalkan dan sampai bisa mendakwahkan. Inilah target kita di dalam belajar ilmu agama, yang mengetahui, yang mengamalkan, ya juga mendakwahkan. Sehingga hadirin, ilmu itu nanti akan melekat ta'athur di dalam diri kita. Contoh masalah kewajiban menjalankan sholat, kita tahu dalilnya, kita tahu perintahnya, kita tahu caranya, ini ilmunya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ajak anak keluarga kita, anak istri kita, kalau ibu juga anak dan suami ibu, untuk mengamalkan ini. Inilah sebagai sebuah pengetahuan ilmu yang lengkap, yang bisa kita ketahui, bisa kita amalkan, dan kita bisa dakwahkan. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan muamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, maka sungguh beruntung dan wajib kita syukuri apabila sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, kesemangatan untuk terus menuntut ilmu, Pak. Wajib kita syukuri. Karena pengetahuan seseorang itu akan terputus, akan terhenti ketika dirinya justru sudah merasa bisa, dan justru ketika dirinya sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia ketahui, kemudian dia tidak mau menuntut ilmu lagi. Disitulah hadirin terhentinya, terputusnya, tertutupnya seseorang dari gudang-gudang ilmu yang telah terbuka. Nah kalau kita masih mempunyai sikap merasa kurang dalam belajar, dalam mengetahui ilmu agama, merasa kurang pengetahuan kita dalam hal yang berkaitan dengan syariah agama, disitulah kemudian kita wajib bersyukur tatkala masih diberi kesemangatan untuk terus menuntut ilmu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan bab pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang hal ilmu. Kemudian yang kedua hadirin, kita memasuki bab yang kedua adalah Kitabu Qawaidil Aqaid wa fi arba'atu fusul. Kitab yang menerangkan tentang akidah tauhid, keyakinan. Akidah tauhid, keyakinan terhadap kebenaran Islam, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal lil muttaqin wa hudal lil muslimin. Tsumma arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz, para ustazah, para imam, dan tentunya para tuan-tuan guru kita. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Uswah beserta dengan kepengurasanya, dan yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak Ibu semua jamaah sholat fardu maghrib, jamaah majelis taklim Masjid Al-Uswah. Semoga hadirin kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islamnya, dan diberikan kemudahan dalam taat kepadanya. Amin amin ya robbal alamin.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut mari kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan pembahasan hal yang berkaitan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pada pembahasan yang lalu, beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang ilmu, kitabul ilmi, kitab yang menerangkan tentang masalah ilmu. Kesimpulannya hadirin adalah bahwa dalam kebutuhan apapun, baik kehidupan dunia yang kita inginkan menjadi kehidupan yang baik, apalagi kehidupan akhirat, jika kita menginginkan kehidupan itu baik, maka cara meraihnya hanya dengan ilmu. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada dunya fahuwa bil ilmi wa man aradal akhirah fahuwa bil ilmi wa man aradahuma fahuwa bil ilmi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, raihlah juga dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang dinasihatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini memberikan satu pemahaman bahwa orang Muslim itu memang wajib untuk belajar dan terus belajar, baik untuk kehidupan dunianya, apalagi kehidupan akhiratnya. Inilah pentingnya ilmu sebagai penerang kehidupan kita dari dunia sampai akhirat. Nah, nanti realisasinya adalah kepada diri kita, keluarga kita, termasuk kepada anak-anak kita. Zaman saat ini hadirin, sebagai orang tua ada sebuah kewajiban mutlak bahwa memberikan fasilitas pendidikan yang baik, yang bagus kepada anak-anaknya. Ini merupakan sebagai sebuah kewajiban. Nah hadirin, ini yang memang perlu menjadi tanggung jawab kita. Tidak cuma dalam hal kaitan urusan dunia, yang terpenting adalah urusan akhirat. Ada seorang anak yang kemudian tidak ngerti agama, dan dia akhirnya tidak menjalankan sholat, dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara bapaknya ahli taat, ahli ibadah. Alhasil ketika nanti di akhirat, kemudian sang anak masuk neraka, maka dia akan berkata begini, ya Allah, saya tidak ridho dan tidak rela kalau cuma diri saya saja yang masuk neraka karena perbuatan saya. Karena saya berbuat seperti itu karena ketidaktahuan saya, di mana dulu orang tua saya membiarkan saya sehingga saya tidak diajari agama, sehingga saya tidak bisa belajar agama, saya tidak bisa baca Al-Quran, saya tidak mengerti sholat, saya tidak mengerti kewajiban-kewajiban agama, karena orang tua saya membiarkan saya di dalam masalah hal itu. Maka saya meminta kepadamu ya Allah, orang tua saya juga diberi pertanggungjawaban atas keteledoran ini. Maka kemudian orang tuanya akan diseret juga ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membiarkan anaknya untuk tidak mengetahui tentang ilmu pentingnya agama. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu korelasi dari betapa pentingnya ilmu sampai tidak cuma kepada diri kita, sampai ke anak-anak kita pun kita juga punya kewajiban untuk memberikan fasilitas tolabul ilmi.
Nah kemudian hadirin, ini kalau saya terangkan semuanya tentang masalah kitab ilmu tadi, tentu akan memakan jangka waktu yang panjang, apalagi kita pertemuannya 1 pekan sekali. Tentu ini akan lebih panjang lagi. Yang jelas adalah ilmu ini sangat penting sebagai kunci dari kehidupan dunia akhirat kita. Kemudian kewajiban menuntut ilmu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, terus menjadi sebagai sebuah hal yang akan kita emban terus sampai ketika usia kita masih ada, dan kesempatan itu akan tetap ada. Nah kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ketiganya, ilmu akan menjadi seonggok alat tidak berfungsi apabila kita tidak mau memakai alat tersebut untuk amaliyah. Maka menjadi ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian kita mampu untuk mengamalkannya, sehingga target ketika kita belajar ilmu tidak cuma sekedar mengetahui, tapi juga targetnya adalah sampai bisa mengamalkan dan sampai bisa mendakwahkan. Inilah target kita di dalam belajar ilmu agama, yang mengetahui, yang mengamalkan, ya juga mendakwahkan. Sehingga hadirin, ilmu itu nanti akan melekat ta'athur di dalam diri kita. Contoh masalah kewajiban menjalankan sholat, kita tahu dalilnya, kita tahu perintahnya, kita tahu caranya, ini ilmunya. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ajak anak keluarga kita, anak istri kita, kalau ibu juga anak dan suami ibu, untuk mengamalkan ini. Inilah sebagai sebuah pengetahuan ilmu yang lengkap, yang bisa kita ketahui, bisa kita amalkan, dan kita bisa dakwahkan. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan muamalah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, maka sungguh beruntung dan wajib kita syukuri apabila sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk, kesemangatan untuk terus menuntut ilmu, Pak. Wajib kita syukuri. Karena pengetahuan seseorang itu akan terputus, akan terhenti ketika dirinya justru sudah merasa bisa, dan justru ketika dirinya sudah merasa cukup dengan ilmu yang dia ketahui, kemudian dia tidak mau menuntut ilmu lagi. Disitulah hadirin terhentinya, terputusnya, tertutupnya seseorang dari gudang-gudang ilmu yang telah terbuka. Nah kalau kita masih mempunyai sikap merasa kurang dalam belajar, dalam mengetahui ilmu agama, merasa kurang pengetahuan kita dalam hal yang berkaitan dengan syariah agama, disitulah kemudian kita wajib bersyukur tatkala masih diberi kesemangatan untuk terus menuntut ilmu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang berkaitan dengan bab pertama dalam kitab Ihya Ulumuddin, yaitu tentang hal ilmu. Kemudian yang kedua hadirin, kita memasuki bab yang kedua adalah Kitabu Qawaidil Aqaid wa fi arba'atu fusul. Kitab yang menerangkan tentang akidah tauhid, keyakinan. Akidah tauhid, keyakinan terhadap kebenaran Islam, keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, keyakinan iman kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang akan kita bahas untuk beberapa pekan ke depan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi bab pertama dalam bab yang kedua setelah ilmu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karena berbagai macam alasan. Yang jelas hadirin, salah satu alasan penyusunan kitab-kitab syariah ini, Pak, pada umumnya adalah yang berkaitan dengan kitab fikih, yang berkaitan dengan hadis, yang berkaitan dengan kitab hadis, kitab apa saja, Pak, itu biasanya hadirin, ini yang mengecualikan pengetahuan umum ya, biasanya kitab-kitab hadirin yang membahas tentang fikih, yang membahas tentang syariah, kemudian kitab yang membahas baik hadis atau tafsir hadis, itu bab yang pertama atau strukturisasi kitab itu
biasanya mengacu kepada rukun Islam. Biasanya acuannya ke situ, Pak. Dan dibuka dengan membaca basmalah, alhamdulillah, kemudian sholawat. Memakai struktur kitab itu rata-rata seperti itu, Pak. Basmalah, memuji kepada Allah, kemudian sholawat. Nah, ini menjadi landasan dasar di dalam semua pidato, ceramah, dakwah, dan penulisan buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan ilmu agama. Itu biasanya dimulai dengan basmalah, kemudian hamdalah, pujian kepada Allah, kemudian sholawat. Pembukanya itu. Kalau strukturnya atau daftar isinya itu biasanya mengacu kepada rukun Islam. Yang pertama adalah keimanan, 2 kalimat syahadat, kemudian yang kedua masalah sholat, yang ketiga masalah zakat, yang keempat masalah puasa, yang kelima masalah haji. Itu biasanya seperti itu. Setelah itu semua baru kemudian muamalah, perdagangan, kemudian syahadah, persaksian, persidangan, dan lain sebagainya. Itu biasanya runtutannya seperti itu, Pak. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kitab Ihya Ulumuddin ini bab yang kedua adalah bab tentang akidah. Nah, hadirin, hanya saja lebih spesifikasi agar kita semangat di dalam menguak, mengkaji dan mendalami tentang bab-bab selanjutnya, maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin dibuka dengan bab pentingnya ilmu. Ini kembali lagi, Pak, dasarnya di situ. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab akidah ini, jadi kalau Ihya itu ilmu dulu, pentingnya ilmu kita disemangati, dan betapa afatnya atau apa ya istilahnya itu, rusaknya seseorang tanpa hidupnya tanpa memakai apa sebagai sebuah bekal keilmuan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ya udah. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, khusus dalam kitab Ihya ini ilmu dulu baru kemudian akidah. Ini untuk menyampaikan betapa pentingnya kita belajar. Nah, di dalam mempelajari akidah, struktur dasar awal atau garis besarnya begini, Pak. Bahwa akidah itu tidak bisa lepas dari konsep 2 kalimat syahadat. Belajar akidah itu. Konsep belajar akidah itu tidak bisa lepas dari 2 kalimat syahadat. Yang pertama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan dengan apapun, menerima dengan hakul yakin dan seyakin-yakinnya tentang Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang berkuasa, yang kita tuhankan, yang tidak kita sekutukan dengan apapun. Ini konsep syahadat yang pertama. Penjelasannya nanti banyak, Pak. Nah, hadirin, kemudian yang kedua adalah di dalam menjalankan konsep tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti apa yang telah disyariatkan, apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariahnya harus itu. Maka sebagai seorang Islam, 2 perkara ini tidak bisa dipisahkan dan tidak boleh dipisahkan, Pak. Karena nanti kalau kita cuma mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak mengikuti syariah milahnya Nabi Muhammad SAW, ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep ini di umat akhir zaman saat ini. Apakah ada aliran yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengikuti milah Nabi Muhammad SAW? Ada, Pak. Dan itu banyak.
Mohon maaf ini, dalam salah satu sekte atau aliran Kristen sendiri, di kalau Tanjung Pinang itu ada di Batu Bandara itu Pak, kerajaan saksi-saksi Yehova itu. Saya pernah berdialog dengan mereka. Mereka menjadikan Yesus itu sebagai utusan, sebagai nabi. Dia tidak menyembah Yesusnya Pak. Dia menyembah Yehova itu Pak. Artinya Yehova itu ya Allah itu Pak. Eli, Ilaih. Kalau kita mengenalnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya monoteis. Tapi milah syariahnya tidak mengikuti milah Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Nah, Islam mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, syariahnya dalam beribadahnya, penyembahannya mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini konsep tauhid. Jadi konsep besarnya adalah mengacu kepada dua kalimat syahadat. Itu yang paling pondasi dasar. Kemudian nanti cabang-cabang penjelasan itu banyak Pak. Ini yang pertama dulu, agar kita tidak bingung, tidak salah, tidak silap dalam memahaminya. Bahwa tauhid itu hadirin harus melalui dua tema konsep besar, yaitu meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dari semuanya tanpa disekutukan dengan apapun, dan tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya apapun Pak. Ini nanti. Kemudian yang keduanya, di dalam peribadatannya, di dalam penyembahannya, di dalam syariahnya, semuanya mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadirin, kalau cuma beriman kepada Allah SWT tapi tidak mengikuti konsep syariahnya Rasul Nabi Muhammad SAW tidak diterima. Begitu pula kebalikannya, mau mengikuti syariahnya Nabi Muhammad tapi menyekutukan Allah SWT juga tidak diterima. Nah, mengikuti itu secara kafah Pak, secara keseluruhan. Tidak cuma dipilih mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai, enggak, secara kafah. Hadirin, sebagian orang Yahudi itu sangat yakin kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dibawa itu pasti benar. Tapi mereka tidak mengakui sebagai Rasul, tidak mengakui sebagai Nabi, dan tidak beriman kepada Rasulullah SAW sebagai Nabi. Ya tidak diterima Pak. Contoh masalah perkataan Rasul yang berkaitan dengan pohon khurqat. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwa akan ada satu masa nanti di mana orang Yahudi diburu oleh orang Islam, orang Muslim, dan mereka bersembunyi. Sampai ketika mereka bersembunyi di belakang batu saja, batu itu akan ngomong, ya orang Islam, ya ayyuhal muslim, wahai orang-orang Muslim, ini loh di balik punggungku ada orang Yahudi. Maka zaman itu nanti mereka akan bersembunyi di bawah satu pohon, yaitu pohon khurqat. Nah ternyata apa yang dikatakan Rasulullah itu diyakini oleh mereka. Maka mereka rame-rame menahan pohon khurqat sampai saat ini. Nah ini hadirin, bahkan ada satu kejadian Pak. Saya ini kedatangan tamu dari Singapura. Kebetulan dia jamaah tabligh. Karena Singapura dengan Israel ini ada hubungan bilateral, maka jamaah tabligh yang dari Singapura bisa masuk ke Israel. Dan ternyata di sana juga ada markasnya jamaah tabligh, ada juga orang Muslimnya. Ketika mereka berjumpa dengan rahib-rahibnya, kata rahibnya bilang begini, selama kalian mengikuti apa yang dibawa Muhammad SAW dan tidak goyah dengan apapun, fokus dengan mengikuti, maka apapun yang kami lakukan, kami tidak akan pernah mampu mengalahkan kalian. Tapi kalau kalian lari, tinggalkan syariah Rasul, tinggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka seberapapun upaya kalian tidak akan pernah menang melawan kami. Begitu Pak. Dan salah satunya adalah Yahudi ini akan kita kalahkan apabila jamaah sholat subuh kita sudah hampir menyerupai jamaah sholat Jumat. Maka beberapa orang Yahudi itu menengok
jamaahnya sholat subuh orang Islam itu bagaimana? Kalau sudah sama dengan sholat Jumat, disitulah hadirin apapun yang diperbuat oleh Yahudi nggak akan bakalan menang melawan umat Islam. Tapi kalau yang jamaah sholat subuhnya masih sedikit, kadang imam sama makmum sama muadzin, ya kan itu. Kadang juga cuma muadzinnya saja, sekaligus imam sekaligus makmum, wah itu sudah parah sekali itu Pak. Ada satu cerita ini Pak, kawan itu berjalan dalam sebuah perjalanan, masuk dalam sebuah kampung, adzan berkumandang, berhentilah di situ. Kemudian mereka sholat subuh berjamaah. Yang adzan sudah sepuh, agak tua, suaranya udah paruh. Sampai mau iqomat itu nggak ada lagi Pak yang datang. Akhirnya diikomatin sama orang itu. Setelah diikomatin, tamu itu disuruh ngimamin. Setelah selesai semuanya, doa selesai, tamu itu nyamperin sama bapak. Pak, sepi ya jamaahnya. Iya Pak, kadang seperti ini memang, kadang sendiri, kadang 2 orang, kadang 1 orang, kata muadzinnya. Kemudian si tamu itu bilang, ini mungkin pengurus dan ketuanya ini nggak becus ngurus masjidnya ini. Masa sudah tua kayak gini yang adzan, kadang juga imamnya. Pak, bisa nggak nanti diantarkan kepada ketua dan pengurusnya biar saya nanti berbincang-bincang tukar pendapat dengan beliau. Kata yang adzan, kebetulan saya ketua pengurusnya juga Pak. Masa ya ketuanya, ya muadzinnya, ya makmumnya, ya imamnya Pak, ya Masya Allah. Nah kalau masih seperti itu ya repot ya kan itu Pak ya. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini konsep syahadat dan kita harus mengimani itu Pak. Antara syahadat tauhid maupun syahadat Rasul, kedua konsep itu harus kita terima. Kemudian yang kedua hadirin, ini kita belajar masalah keyakinan, sudah belajar masalah rasa. Jika hadirin konsep tauhid itu sudah, ini untuk pemula, untuk permulaan sebagai awal dari kita semua Pak. Ketika kita sudah mempunyai hati yang lapang, yang luas, dan menerima kebenaran Islam, menerima kebenaran Nabi Muhammad SAW terhadap syariah yang dibawanya, hati kita sudah menerima itu Pak. Maka kadang atau tahap awal ini Pak, di sini kita tidak memerlukan dalil Pak, sehingga kita tidak perlu memerlukan dalil-dalil yang macam-macam. Yang penting konsep awal sebagai pondasi dulu, kita menerima kebenaran Islam ini Pak. Ustaz, saya sejak kecil muslim, alhamdulillah, dan sampai mati saya akan pertahankan Islam saya. Maka Bapak tidak perlu untuk mencari dalil-dalil lagi Pak. Sudah, imani itu saja, kencengin di situ, pertahankan keimanan itu, jangan sampai luntur, jangan sampai goyang. Ini tahap yang pertama, kita tidak perlu dalil di dalam masalah keyakinan keimanan kita ini Pak. Kalau hati kita sudah menerima Islam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, jalan menerima kebenaran Islam itu macam-macam Pak. Jalan menerima kebenaran Islam itu macam-macam. Dan kita tidak bisa menyalahkan jalan menerima Islam itu Pak. Jalan menerima kebenaran Islam itu kemudian ada yang membanding-bandingkan, tidak bisa, karena jalannya macam-macam. Contoh begini, ada seseorang itu dia menerima kebenaran Islam karena sejak kecil, begitu lahir bapak ibunya Islam, kemudian kita Islam sampai sekarang Islam. Kalau ada orang yang ngomong, ah kalian ini keyakinannya mengikuti bapak dan ibunya, kurang afdol ini. Enggak Pak, enggak bisa disebut kurang afdol, tetap afdol, karena jalannya memang kita ini harus bersyukur diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sejak kecil sampai sekarang berada dalam milah yang benar, karena Allah mengutus bapak ibu kita untuk mengajarkan agama Islam. Ada yang mempunyai histori kebenaran Islam yang dia terima melalui jalur seperti itu. Ini harus bersyukur. Artinya bapak ibu kita juga selamat dari azabnya Allah, kita juga selamat. Kalau ada orang yang kemudian kalian akidahnya belum sah karena kalian menerima kebenaran Islam sebagai warisan dari bapak ibu kalian, nggak bisa juga Pak.
Emang kita nggak punya rasional apa? Emang kita nggak punya logika apa setelah besar dan setelah tua seperti ini? Tapi kenapa kita tetap iman Islamnya ada? Karena kita sudah selain menerima pertama kali dari ajaran bapak ibunya, kemudian kita terus belajar ditempa dengan kehidupan dan ditimpa dengan berbagai macam madrasah, sehingga akhirnya kita tetap memilih kebenaran Islam. Nah, ini hadirin yang pertama kali. Ada juga yang kedua, menerima kebenaran Islam karena pernikahan. Ada seseorang sepele saja mau nikah kemudian masuk Islam, akhirnya setelah masuk Islam dia pelajari Islam, mengetahui kebenaran Islam, akhirnya dia terus dalam Islamnya. Ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena jalan menemukan kebenaran Islam itu macam-macam. Ada yang melalui pertemanan, ada lagi Pak, ini Pak, yang justru karena mendengar adzan berkumandang itu Pak. Ada orang rumahnya dekat masjid, berkali-kali dengar adzan, dia ajukan aja. Suatu saat dia merenung, dengar adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersentuh hatinya Pak. Luar biasa indahnya lantunan ini. Masuk Islam, bisa jadi. Karena jalan asbab hidayah itu macam-macam. Makanya hadirin, kalau masih ada yang suaranya bagus, merdu, yang adzan ya biar yang suaranya bagus dan merdu. Siapa tahu itu nanti menjadi asbab hidayah. Kalau yang sudah gemetar kayak gitu suaranya ya, kalau ada yang lain ya gantian. Tapi kalau nggak ada yang lain ya yang gemetar itulah yang dipakai kan itu Pak ya. Karena memang adanya itu gitu loh. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang melalui jalan seperti ini. Mendengar suara adzan kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang menjadi asbab hidayah dari orang lain, misalkan si A masuk Islam gara-gara si B, maka si B ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya itu dalam satu riwayat dibebaskan oleh Allah dari api neraka Pak, kalau menjadi asbab hidayah orang lain seperti itu. Maka orang Islam ini Pak, ketika melihat orang lain nggak mau taat, konsepnya harusnya itu bukan kemudian mengejek, kemudian merendahkan, tapi justru mereka risau agar yang lain yang belum mau taat itu bisa taat Pak. Seharusnya begitu. Kenapa? Karena hadirin konsep pahalanya yang luar biasa. Begitu juga kebalikannya Pak. Ada yang namanya asbab hidayah, ada yang namanya man'un hidayah atau manik hidayah. Mani'un hidayah, penghalang hidayah. Penghalang hidayah itu apa Pak? Orang muslim yang kemudian selalu membawa Islamnya, tapi justru tidak mencerminkan apa yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri Pak. Wah itu bahaya sekali. Ini jangan sampai kita berada dalam satu posisi itu. Naudzubillah min dzalik. Mengaku sebagai seorang, naudzubillah ini Pak, ini naudzubillah, mengaku sebagai seorang pemuka agama, bajunya juga sudah identitas seorang tokoh agama, tapi kelakuannya naudzubillah min dzalik Pak. Dia memakai identitas itu untuk mengeruk, memuaskan nafsunya. Dan itu ada. Dan itu ketika diekspos, nanti orang yang lain yang membaca, oh kayak gini toh Islam. Nah itu menjadi manik hidayah. Hati-hati, bahaya sekali itu Pak. Nah semoga kita tidak masuk golongan itu. Amin ya robbal alamin. Kadang kan ada Pak ya, ditangkap orang yang memperkosa sekian orang, oknum tokoh agama misalkan gitu kan, naudzubillah min dzalik, ditangkap sedang dalam keadaan mencuri, ya kan, pura-pura memakai cadar kan itu Pak ya, pura-pura memakai. Nah itu kan kadang menjadi mana hidayah, ini menjadi fitnah. Makanya kalau kita memakai identitas aksesoris muslim, mohon untuk disesuaikan. Ada lagi kemarin yang lagi viral kan, ada mobil belakangnya tulisannya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pakai jilbab, berhenti di tepi jalan mencuri bunga di pinggir jalan. Wah naudzubillah min dzalik, viral lainnya itu Pak. Nah ini makanya bapak-bapak, kalau memakai identitas aksesoris agama, ayo kita sesuaikan dengan apa yang menjadi identitas tersebut. Lanjutkan.
Tahap pertama masalah akidah itu kita menerima konsep itu, kebenaran Islam tanpa dalil. Kalau Bapak sudah mendapatkan itu, bersyukur. Artinya kita mendapatkan nilai iman, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak perlu pengolahan akal pikiran. Yang kedua hadirin, ini yang kedua, ini belajar tauhid itu begini nih Pak. Mohon dipahami betul. Kita sudah di posisi ini Pak. Kita sudah menerima Islam. Kita sudah menerima iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Rasulullah SAW. Berarti tahap ini kita sudah selesai. Dan kita nggak memerlukan dalil itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk memantapkan keimanan kita, untuk memantapkan keyakinan kita, baru kita kemudian membutuhkan dalil-dalil, alasan-alasan, ilmu pengetahuan, ilmu tauhid, ilmu segala macam yang kemudian hadirin untuk meruncing, mengerucut kepada kuatnya akidah kita, untuk menguatkan akidah kita. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini tujuan kita belajar tauhid itu di situ Pak. Ini jangan sampai salah, karena nanti hadirin, keliaran otak akal pikiran kita apabila kita tidak mampu mengontrolnya, tidak mampu membatasinya, maka bisa jadi nanti naudzubillahi min dzalik, iblis masuk untuk membisikkan keraguan tentang kebenaran iman dan kebenaran Islam. Ini hati-hati sekali. Saya sudah berkali-kali sampaikan hadirin, mempelajari ilmu itu di samping melihat sisi manfaatnya, juga sisi dampak negatifnya, agar kita jangan sampai terjerumus kepada sisi negatifnya tadi. Contoh belajar ilmu fikih, maka sisi negatifnya kalau kita cuma belajar ilmu fikih saja, kadang nanti meremehkan ibadah, meremehkan pentingnya untuk meraih keutamaan dalam setiap aspek ibadah, kadang seperti itu. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar tauhid juga begitu. Kenapa sih kita tuh belajar tauhid? Untuk menguatkan keyakinan kita, untuk menguatkan iman kita, untuk menguatkan akidah kita, itu belajar tauhid. Kalau kemudian, nah cuman hadirin ya, mohon maaf, cuman akal pikiran logika kita ini hadirin, keliaran akal kita ini harus dibatasin pada batasan-batasan tertentu, agar kita kemudian tidak terjebak dalam keraguan-raguan yang dibisikkan oleh iblis. Naudzubillahi min dzalik. Di situ Pak, yang harus kita pahami ketika belajar tauhid. Kemudian setelah kita tahu dalil dasar sehingga kita kemudian makin kuat akidah kita hadirin, tahapan selanjutnya untuk menyatukan antara ruhaniyah kita dengan tauhid yang benar hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita nanti kembali mengkaji ilmu tasawuf, ilmu akhlak, sehingga derajat ihsan di dalam masalah tauhid wujud dalam diri kita. Inilah nanti kalau dalam bahasa orang jamaah tabligh biasanya memakai kalimat makhluk tak kuasa, Allah kuasa. Makhluk kecil kita besarkan Allah Subhanahu wa taala dan kita kecilkan makhluk. Nah, konsep doktrin itu yang kemudian membimbing menguatkannya tauhid di dalam diri seseorang. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Makhluk kecil, Allah berkuasa. Allah sangat besar. Besarkan Allah Subhanahu wa taala, kecilkan makhluk. Nah, konsep doktrin itu yang ada di jamaah tabligh sehingga itu akidahnya menjadi kuat. Nah, kemudian hadirin, sebagai tambahan dari konsep itu hadirin adalah pemahaman ahli sunnah wal jamaah masalah konsep tauhid. Karena nanti hadirin, di luar konsep tauhid ahli sunnah wal jamaah ada paham qadariyah, ada paham jabariyah, ada paham khawarij dan lain sebagainya. Maka paham-paham di luar ini nanti akan berbeda dengan pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Nah, garis besarnya konsep ahli sunnah wal jamaah itu simpel saja Pak, yaitu
memurnikan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai, yang menyerupai. Kemahaannya itu tunggal. Bahwa Allah Subhanahu wa taala maha semuanya, ini tidak bisa dijangkau oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala jisimnya, wujudnya, wujud tidak berjisim dan lain sebagainya. Pokoknya konsepnya ini benar-benar berbeda sama sekali dengan konsep makhluk. Contoh begini Pak, kalau kita ini kan jisim kita, tubuh kita, itu di dalam diri kita ini kan ada berbagai macam unsur. Ada darah, ada udara, ada nutrisi. Artinya semua yang membentuk sebuah jasad jisim yang namanya manusia, itu internal dalamnya macam-macam. Ada jantung, ada hati, ada macam-macam Pak. Ada paru-paru. Nah, konsep seperti ini konsep makhluk, konsep ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala wujudnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalamnya itu tidak ada makhluk-makhluk konsep yang menyusun seperti itu, dan juga tidak seperti itu Pak. Apakah kemudian konsepnya itu dibatasi dengan sebagai sebuah antara dirinya dengan perkara lain, kayak kita dibatasi dengan kulit gitu Pak, dibungkus dengan kulit? Enggak juga. Jadi bagaimana konsep wujudnya Allah? Ahli sunnah wal jamaah hanya bisa mengatakan, hanya mampu mengucapkan akal logika, laisa kamitslihi syai'un, tidak pernah akan sama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Selesai. Akal pikiran kita dibatasin sampai itu. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah, konsep ahli sunnah wal jamaah. Termasuk nanti konsep amaliyahnya adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah mau meninggalkan asbab di dalam menjemput keyakinan tadi. Contoh masalah rezeki. Rezeki itu yang mentakdirkan Allah Subhanahu wa taala, Pak. Rezeki itu yang berkuasa memberi, membatasi, meluaskan adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hadirin, mau tidak mau, menerima atau tidak, suka atau tidak suka, sebegitulah rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita mau protes, ya Allah, tetangga kami itu sholat juga enggak, ini juga enggak, tapi kok rezekinya luas sekali. Sedangkan kita ini hanya sampai seperti ini saja Pak. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, sama halnya jenengan mempunyai hidung Pak. Kita ini diberi Allah hidung pesek atau bangir atau mancung, itu sudah nggak bisa memilih Pak. Anda kan bisa memilih, nanti operasi plastik itu pun juga tidak seorisinal, tidak secanggih dengan yang orisinil kan gitu Pak. Hadirin, konsep rezeki juga seperti itu. Tapi meskipun seperti itu, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh kemudian kita meninggalkan asbab menjemput rezeki. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan bekerja, tidak boleh kita kemudian meninggalkan berdagang apabila jalan-jalan rezeki kita memang di situ. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep Ahlussunnah wal Jamaah dalam amaliyah itu seperti itu. Maka hadirin, pendekatan keilmuan yang paling pas, yang paling dekat dengan konsep Ahlussunnah wal Jamaah itu memakai madhab Imam Al-Asy'ariyah Al-Maturidiyah, yaitu konsep sifat 20. Inilah pendekatan keilmuan yang nyaris plek dengan apa yang menjadi konsep tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Rasulullah SAW sudah dijamin rezekinya, tapi beliau juga berdagang. Rasulullah SAW sudah dijamin maksum, tidak ada kesalahan lagi, tapi Rasulullah tetap sholat. Nah, ini konsep Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti Rasulullah SAW itu seperti itu. Nah, pendekatan untuk melakukan itu, mengamalkan itu, yang paling tepat adalah mengikuti tauhidnya madhab Imam Al-Asy'ariyah, Imam Al-Maturidiyah, yaitu konsep sifat 20 ditambah dengan Asmaul Husna. Maka jenengan nanti ketika kita akan lanjutkan pembelajaran kita ini berkaitan dengan tauhid, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, konsepnya mengikuti Imam Al-Asy'ariyah, Imam Al-Maturidiyah, yaitu sifat 20
yang ditambah lagi dengan Asmaul Husna. Apa ada yang mengaku ahli sunnah wal jamaah tapi mempunyai konsep akidah lain? Ada, Pak. Mereka juga mengakui aswaja ahli sunnah. Mereka juga menafikan, mereka juga menolak ahli bid'ah. Mereka juga menolak paham qadariyah jabariyah. Nah, salah satu dari konsep-konsep tadi adanya konsep uluhiyah, kemudian rububiyah, kemudian asma wa sifat. Nah, kita tidak memakai konsep itu. Yang mau memakai konsep itu silakan. Dan itu biasanya dipakai oleh orang-orang Wahabi, oleh orang-orang Salafi. Nah, kita memakai konsep ahli sunnah wal jamaah sifat 20 dengan ditambah asmaul husna. Sifat 20 yang mana? Yang wujud, qidam, baqo, dan segera setelah sampai akhir. Nah, ini nanti akan kita bahas sampai terakhir nanti hal yang berkaitan ini, termasuk nanti bagaimana amaliyahnya. Hadirin, ini dulu yang bisa kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.